Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah salat subuh, kita masih mengkaji kitab Adabul Mufrad bab ke-225, judulnya Babul Zulmu Zulumat. Kezaliman itu bakal menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di akhirat. Maksudnya siksaan demi siksaan yang terus-menerus berjenjang, semakin menyengsarakan. Kita telah mengkaji bab ini di beberapa hadis. Nah, sekarang hadis yang panjang-panjang di dalam bab itu, yaitu Haddatsana Hamad ibn Zaid an Asim an Abi Duha qala ijtama'a Masruq wa Shunar ibn Shaqal. Masruq sama Shunar ini kumpul di masjid, dua orang ulama tabi'in. Fatafawwadha ilaihima halaqal masjid. Tiba-tiba karena kedatangan dua orang tokoh ini, orang-orang pada bikin lingkaran mengelilingi beliau. Faqala Masruq mengatakan, la araha ula yajtamibuna ilaina. Tak pikir wong-wong iki ngelumpuki ya karena kita ini. Illa liyastami'u minna khairan, untuk mendengar dari kita pembicaraan yang baik. Fa imma an tuhadditsa an Abdillah fa usaddiquka ana. Ngene ae wis. Bagaimana kalau Anda menyampaikan yang Anda dengar dari sahabat Abdullah, saya akan membenarkan. Kita kan sama-sama muridnya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Wa imma an uhaditsu an Abdillah fatasaddaqani, atau saya yang menyampaikan dari sahabat Abdullah, nanti kau yang membenarkan. Faqala hadits ya Aba Aisyah. Hei Aba Aisyah, sampaikanlah. Maka ini ibaratnya pemateri sama moderator gitu loh Pak. Pemateri sama moderator. Hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau pernah mendengar sahabat Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sahabat dekat Rasulullah, masuk Islam sejak periode Mekah, dan orang yang sangat paham tentang kitabullah, murid dekatnya Rasulullah. Hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengucapkan al-ainani tazniyani, dua mata itu bisa berzina, wal yadani tazniyani, dua tangan ini bisa berzina, wal rijlani yazniyani, dua kaki itu bisa berzina, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu, sementara kemaluan itu bisa membenarkan yang sebenarnya terjadi atau dia mendustakan, artinya memperturutkan atau tidak. Pada yang sekalian, mata ini bisa berbuat dosa, maksudnya begitu. Tangan ini bisa berbuat dosa, kaki ini bisa berbuat dosa. Zinanya mata ini adalah ya melakukan perbuatan melihat sesuatu yang tidak baik. Di sini dikatakan begini, qala Said al-Alamah Anwar Syah alaihi rahmatullah alaihi, inna zinal ain wal yad wal rijal idza waqa'a fi silsilati zina tumtana anhu makhafata rabbahu fa huwa saghira. Adapun muqaddimah dari perzinaan besar yang dilakukan mata, tangan, kaki ini, kalau dia tidak berlanjut kepada perzinaan yang besar, perzinaan besar nggak saya jelaskan ya Pak ya, maka itu terhitung sebagai dosa-dosa kecil yang berpotensi untuk diampuni. Tapi kalau muqaddimahnya dari mata, kemudian tangan ini juga bergerak, kaki juga bergerak, maka itu dosa besar yang ya ditobati, harus ditobati. Terus qala na'am, si Masruq sama Shunar ini salah satunya menjawab, iya benar,
wa ana sami'tu, aku mendengar beliau mengucapkan itu. Yang kedua, fahal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar sahabat Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ma fil Qur'ani ayatun, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu satu ayat ajma'ul halal wal haram, yang lebih menghimpun halal dan haram, wa amrun wa nahyun, perintah dan larangan, dibandingkan firman Allah Ta'ala innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Masih ingat Pak ayat ini? Kalau Anda sholat di kampung-kampung, lek nutup khutbah Jumat yang kedua mesti maca surat ini, mesti ayat ini dibaca ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, terbaik, memberi kepada sanak kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan mungkar dan lacut atau kezaliman yang melampaui batas. Para jemaah sekalian, itu surat An-Nahl ayat 80-an atau 90-an. Nah, ayat 90, An-Nahl ayat 90. Ini ayat unik para jemaah sekalian. Saya mengkisahkan dulu beberapa kisah terkait ayat ini. Yang pertama, setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar si aman-aman, sahabat Utsman, sahabat Ali, mulai ada bibit-bibit permusuhan internal. Sampai terjadi pada sahabat Ali itu perang namanya perang Siffin. Padha wong Islami paten-patenan. Dan peristiwa ini peristiwa besar. Setelah peristiwa itu terjadilah orang-orang yang pro sahabat Muawiyah dan pro sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Lah, pertikaian yang bernuansa politik ini kadangkala melahirkan di mimbar-mimbar Jumat itu sing pro sahabat Ali ngelek-ngelekno sahabat Muawiyah, sing pro sahabat Muawiyah ngelek-ngelekno sahabat Ali. Asasnya perpolitikan. Ketika cicitnya sahabat Umar menjadi pemimpin, namanya Umar bin Abdul Aziz, maka beliau memerintahkan seluruh khatib Jumat sudah tidak boleh lagi caci maki ngono. Dan beliau memerintahkan agar khutbah Jumat itu ditutup dengan surat An-Nahl ayat 90 niki, Pak. Supaya tukarane leren ngoten lho, Pak. Tukarane ini ya leren. Itu satu. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Sinten, Pak? Jadi apal jenengan. Utsman bin Affan nak rumule biyen. Utsman bin Mad'un. Nanti kalau Anda membaca sebuah bab di kitab-kitab hadis itu tentang bab pernikahan, maka nanti Anda akan ketemu Utsman bin Mad'un meminta izin kepada Rasulullah untuk mengebiri dirinya. Minta izin untuk apa? Mengebiri dirinya. Maka Rasulullah melarangnya kalau supaya bisa fokus beribadah. Kalau seandainya Utsman bin Mad'un diizinkan untuk mengebiri dirinya, maka para sahabat pun akan melakukan hal yang sama supaya bisa fokus beribadah. Nah, Utsman bin Mad'un itu sebetulnya pertama kali masuk Islam itu setengah kopling. Kayak iya, kayak enggak, karena kedekatannya dengan Rasulullah ketika sebelum masuk Islam itu bersahabat. Tapi ketika turun
surat An-Nahl ayat 90 ini Utsman bin Maz'un itu bikin pernyataan ini, aku biyen ora pati mantep mlebu Islam ya karena kanca Nabi Muhammad aku mlebu Islam. Tapi semenjak ternyata ajaran Islam itu apik, apa meneh firman Allah taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Iku wis gak ono ayat sing luwih apik timbang iku wis begitu. Maka saya makin mantep mlebu Islam. Para yang sekalian. Nah, kalau pertanyaan yang sama saya layangkan, kira-kira di Al-Qur'an itu ayat sing membuat Anda berislam mantep itu sing pundi? Mangke digoleki di-share di grup jamaah Masjid Mafirah. Aku nemu ayat iki, Cak. Ya orang itu harus punya lah, Pak. Gandolan situk ning ngarakno berislam iku mantep iku kudu duwe lah. Cek gak ngambang. Ya. Bu ini andono itu ae gara-gara kulu wallahu ahad mantep berislam. Apa jenengan ini sudah tahun berislam iki nopo nih? Sing ngarakno mantep. Para jamaah sekalian, lanjut. Ini tabi ini mengatakan, "Na'am, oh iya, wa ana qad sami'tuhu." Aku ya krungu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu ngomong ngono aku ya krungu. Fahal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar sahabat Abdullah itu mengatakan, "Ma fil Qur'ani ayatan asra'u farajan min qawlihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang lebih cepat memberikan solusi cespleng kepada seseorang dibandingkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia solusi makhraja, jalan keluar. Tirose Profesor Mutawali Asy'arawi di Mesir. Dia cerita, jadi ada orang itu sumpek dengan urusan permasalahan kehidupannya. Kamu begini, ya saya itu begini, tapi kok kurang oleh solusi. Atau dia mengatakan, saya ini seprono seperti ini, kok ini doa. Nah, kamu takwa dulu baru dapat solusi. Jangan ingin dapat solusi baru takwa. Jangan kepingin solusi baru takwa, tapi takwa dulu baru Anda akan mendapatkan solusi. Begitu rumusnya Pak sekali. Takwa itu adalah himpunan kebaikan zahir batin yang dihimpun oleh agama ini disebut ketakwaan. Jadi mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan itu sing normatif. Terus yang berikutnya, hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah Anda mendengar sahabat Abdullah bin Mas'ud mengucapkan, ma fil Qur'ani ayatan asyaddu tafwidhan min qawlihi, tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang lebih membangkitkan harapan dibandingkan firman Allah taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar surat nomor 39. Yang apa nih? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, senengane ngelakoni dosa, ngelarani wong, pokoknya ngelakoni dosa tok. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Pak, jadi kalau panjenengan ditekani wong berkomitmen untuk bertobat, bangkitkanlah optimismenya untuk jadi apik, jadi wong apik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita
Lu ada lu orang sebelum kalian. Iki sing cerita Rasulullah lho nggih Pak nggih. Ana lu wong biyen niku. Dia telah membunuh 99 jiwa. Dia datang kepada ahli ibadah. Rupanya setelah dia curhat itu ahli ibadah itu ya melok pegel. Maka dia mengatakan, menungso kaya awakmu ini gak tobate. Angel. Maka orang ini pun marah. Maka dijadikanlah orang yang ngomong itu menjawab pertanyaan curhat dia itu dibunuh sebagai penggenap 100 jiwa. Tapi ternyata kehendak untuk bertobat itu masih belum padam di dalam diri orang ini. Dia mencari ulama bijaksana untuk ditanya, ada tidak solusi? Saya sudah membunuh sekian puluh jiwa ini. Maka datanglah dia kepada orang bijaksana. Orang ini jawab, oh ada. Orang itu kalau berkomitmen untuk bertobat kepada Allah, dibuka gitu tobat sama Allah. Pokoknya temenanan. Cuman gini, kalau sampean bertobat, tobat itu butuh suasana. Hijrahlah engkau ke kampung sana. Di sana banyak orang baik. Orang bertobat itu butuh berkomunitas dengan orang yang baik-baik. Ya gak tobati angin-anginan. Gitu loh Kak. Ya. Maka berangkatlah dia dengan penuh kesungguhan ke kampung, ke tempat yang ditunjukkan orang bijak ini. Baru berangkat, loh kok wafat di tengah jalan. Maka malaikat yang tugasnya membawa orang mukmin kepada surga, orang jahat kepada neraka ini bertikai. Ya apa ini? Ini jatah ini. Jadi sing malaikat swarga, malaikat rahmat. Wong iki harus berkomitmen bertobat. Jatahku iki ora iso nglakoni apik blas kok. Jatahku iki. Bapak iki sing cerita Rasulullah, Pak. Dibikin dialektikanya semacam ini supaya memahamkan kita. Dalam Riyadhus Shalihin cerita ini ada. Para jemaah sekalian, maka Allah mengirimkan satu orang malaikat yang lain untuk memberikan keputusan. Ukurlah jarak antara orang ini dari tempat berangkatnya dan orang ini dari tempat tujuannya. Mana yang lebih dekat? Dengan kasih sayangnya Allah melipat bumi, mendekatkan tempat kematian orang ini ke bumi tempat tujuan dia. Demikianlah rahmat Allah itu pada jemaah sekalian. Lek berkomitmen bertobat. Gitu ya. Kalau kaidah untuk bertobat, ini sing berbahaya. Maka para jemaah sekalian, ya itu ditempatkan di dalam bab al-zulmu zuluman. Kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di akhirat. Jangan suka menzalimi orang ini. Yang berikutnya, wah ini hadis terkenal kalau ini, meskipun panjang, saya bacakan. Wa an Abi Idris Al-Khawlani. Siapa yang pernah dengar Abi Idris Al-Khawlani? Pernah dengar? Baru pertama kali. Panjenengan ini perlu diceritani. Kayaknya ensiklopedia ceritanya akeh. Abi Idris Al-Khawlani itu sebetulnya sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Cuman beliau itu tidak sempat bertemu dengan Nabi. Abi Idris ini dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Cuman dia itu cukup kontroversial di negaranya, di negerinya. Suatu ketika di sukunya itu dia dipaksa untuk kafir. Sampai diancam bakar, dibong. Dan dilalah ya. Beliau itu dikasih karomah karena keistiqomahannya dalam iman itu dibong orang mati. Abu Idris Al-Khawlani gak mati. Cerita tentang karomah beliau itu menyebar di mana-mana. Sampai ketika beliau ketemu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lho iki Abu Idris yang terkenal itu toh. Jadi sahabat Umar ngeten,
Alhamdulillah Allah mempertemukan aku dengan umat Nabi Muhammad yang dikasih oleh Allah Ta'ala kemuliaan seperti yang diberikan kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Jadi ku Abu Idris Al-Khawlani itu ulama tabi'in terkenal seperti ini. Hai wa Nabi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar an Nabi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillah tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Idris, dari Abu Dzar, sahabat Nabi, dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Dan ini hadis qudsi terkenal panjenengan nanti nomor 20 sekian atau 30 sekian dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah akan menemukan hadis ini. Arba'in terkenal Pak. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Unine ngeten, qala ya ibadi, hei hamba-hambaku, inni qad haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim itu kepada diriku sendiri, kata Allah. Firman Allah, wa ja'altuhu muharraman bainakum, maka aku menjadikan kezaliman itu juga haram sesama kalian. Bismillah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling zalim. Ya ibadi wa ya hambaku, innakum alladzina tahtati'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian adalah orang yang berbuat salah, banyak melakukan dosa di malam hari maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku mengampuni semua dosa, wala ubali, tidak peduli. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi wa hambaku, kullukum jai'un, masing-masing kalian itu keluwen, kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mohonlah makanan kepadaku. At'amkum, aku akan memberikan makanan kepada kalian. Kullukum arin, masing-masing kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali siapa yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberi kalian pakaian. Ya ibadi wa ya hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, berupa jin maupun manusia, kanu ala atqa qalbi abdin minkum, itu hatinya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kabeh wong iki sak donya mulai awal sampai akhir apik kabeh. Lam yazid dzalika fi mulki syai'a, yang demikian itu tidak menambah kemuliaan dan kebesaran kerajaanku sedikit pun. Artinya Pak, Gusti Allah mau jenengan sujud telung dina telung bengi gak nglakoni dosa blas, orang efek kan Gusti Allah. Jangan mengatakan begini, Gusti Allah ini selamat awak gelem sujud, malah kan ngetiran kalem wiridan. Gusti Allah ini ketok tambah mulya. Nah, ini Allah Ta'ala bilang orang butuh gitu loh Pak, maksudnya Allah itu mau orang itu baik semuanya, ya gak ngefek kepada Allah itu. Allah itu keadaannya tetap. Terus walau kana ala afjuri qalbi rajulin, seandainya manusia pertama, manusia terakhir, jin dan manusia itu semuanya itu hatinya adalah seperti hati yang paling buruk di antara manusia, lam yanqus dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi kemuliaan kerajaan Allah sedikit pun. Orang efek, orang mau syirik kabeh, senengane ngapusi zalim kabeh, gak ngefek kezaliman manusia itu kepada Allah. Walau ijtama'u fi sa'idin wahidin, kalau seandainya seluruh makhluk itu berada di satu tempat, fasa'aluni a'taitu kulla insanin minhum ma sa'ala, masing-masing itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala permintaannya,
maka lan yanqus dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi kekayaan kerajaan Allah sedikit pun. Orang efek illa kama yanqusul bakhra ayyawisa fil khiyat ghamsatan wahidah, kecuali seperti berkurangnya air di samudra ketika kita mengambil air dengan setitik jarum. Nah, sing netes itu ya seperti itu, ya gak ngefek Pak, gak ngefek. Allah mengabulkan permintaan semua umat manusia awal akhir, jin dan manusia semuanya, gak ngefek. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malakum ij'alha alaikum. Hei wahai hambaku, ini loh amal-amal kalian, aku tunjukkan kepada kalian. Faman wajada khairan, siapa yang nanti pada yaumul hisab dia mendapati balasan baik, faliyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalika, siapa yang mendapati selain seperti itu di akhirat, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ngoten para jemaah sekalian. Artinya hadis ini perintah jangan sampai kita berbuat zalim sedikit pun kepada orang lain. Hal-hal yang berpotensi menzalimi orang hendaknya kita hati-hati. Misalnya tanduran pangi nang tonggo, lek parkir ganggu tonggone, lek tonggone atret ganggu. Padahal itu di rumahnya dia, gogrokane kotornya itu ke rumah tetangga. Nah, begini-begini potensi menzalimi orang. Terus apa lagi, Pak? Ya, kalau di negeri kita ini apalagi perumahan itu lah, temboknya tetangga dengan tembok kita itu kan dempet Pak. Kecuali lah tanah murah kayak zaman biyen ono lompongane ya. Ya. Sehingga sekarang itu kadang-kala tempat cuci piring kita itu di kamarnya tetangga. Lah repot Pak itu. Nah, kita sempatnya kora-kora itu mari isak, tonggone mari isak itu mesti ngantuk. Nah, ini sumber gegeran. Ini kejadian asli. Ya sebegitulah. Pokoknya hal-hal yang berpotensi untuk menzalimi orang, ya kita menghindarinya. Satu bab lagi. Babu kafaratul marid. Bab kafarahnya orang sakit. Ini beberapa hari ini tidaklah saya bermajelis di satu tempat kecuali ono wong loro, Pak. Entah greges, entah sakit ini itu, atau model psikosomatik. Jadi kewedian itu moro-moro asam lambungnya naik, khawatir apa gitu asam lambungnya naik, sakit. Nah, maka para jemaah sekalian, apa sih yang diharapkan dari orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit? Di sini dikatakan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu dikunjungi oleh seseorang, maka beliau menjelaskan innama tujaruna bima anfaqtum fi sabilillah wasanfaqtum thumma adda adat ar-rajuli kulliyah hatta balagh. Tidaklah seseorang itu ikut di dalam berkontribusi kepada perjuangan di jalan Allah sampai pada kendaraan yang dia gunakan untuk berjihad. Semua perabot yang dia gunakan untuk berjihad yang di dalam kendaraannya itu, talinya, kejutnya, apapun itu, tempat lungguannya, semuanya itu dihitung sebagai pahala, termasuk apa yang menimpa pada tubuh dia dari rasa sakit, itu Allah menjadikannya sebagai kafarat terhadap dosa-dosa. Sehingga Rasulullah SAW itu lek jenguk orang sakit itu kalimatnya itu sederhana para jamaah sekalian, yaitu la ba'sa tahurun insyaallah. Ora usah khawatir sampean, semoga-moga ini tadi penyuci. Cuman nggak perlu Anda jelaskan dengan detail. Wis gak apa-apa lho iki, semoga-moga dosamu sing iki biyen iki lho karo iki. Nah, iku disepuro. Nggak perlu. Cukup kita harus diplomatis saya. Muga-muga iki dadekno sampeyan disepuro ambek Allah Ta'ala. Gitu kan selesai, Pak.
Ini kalimat optimisme sebetulnya. Di sini dikatakan an Atha ibni Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adza wala gham hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa capek-capek tandang gawe utawa maca Quran atau sholat malam kok terus capek-capek atau apalah, mencari nafkah capek-capek, wala wasabin kepayahan karena sakit, wala hammin kerisauan, wala huznin kesedihan. Hammin itu terkait masa depan, huznin terkait masa lalu. Wala adza, tidak pula kena sakit, cepet lawang, kecuces apalah. Wala ghammin atau sumpah. Gham, sumpah untuk masalah dari eksternal. Sampai hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang mengenai dia, kecuali Allah menjadikan semua itu sebagai kafarah dosa-dosa seorang muslim kalau dia ridho menerima ketetapan Allah terkait ujian itu, gitu loh Pak. Tapi lek kecujes terus mari ngono meso, ya gak kasih oleh pahala. Kasih oleh pahala. Terus an Abdurrahman ibni Sa'id an abihi qala kuntu ma'a Salman wa 'ada maridan fi Kindah. Sahabat Salman itu dikunjungi oleh seseorang. Falamma dakhala alaihi, atau mengunjungi seseorang di daerah Kindah. Ketika beliau masuk, maka sahabat Nabi ini bilang, "Absyir, berbahagialah engkau. Fa inna maridul mu'min yaj'alullahu lahu kafaratan wa musta'tiban." Tenang ae wis, dosa-dosane wong mukmin itu sakit yang menimpa seorang mukmin itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarat. Wa inna maridul fajir, adapun sakitnya orang yang suka berbuat dosa itu kal ba'ir aqalahu ahla, seperti onta yang diikat oleh pemiliknya. Jadi orang yang berbuat dosa itu loro, itu banyak orang selamat dari kejahatan dia. Jadi seperti orang yang ditaleni. Fuma arsaluhu, tidak sembuh dia berarti dilepas. Fala yadri lam aqal walam ursil. Nah, kita tidak tahu orang jahat itu dikasih kesembuhan atau tidak. Tapi betapapun sakitnya itu membuat orang istirahat dari kejahatannya. Terus mana ini? Ini Nabi bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa yang namanya ujian tidak menyenangkan itu Allah berikan kepada orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Fi jasadihi wa ahlihi wa malihi, pada jasadnya, pada keluarganya, pada hartanya, hatta yalqallahu azza wa jalla wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak memiliki dosa-dosa sedikit pun. Lek wonge ridho Pak, wonge ridho. Terakhir, Nabi Muhammad SAW ketika didatangi seorang A'rabi, Arab Badui, maka Nabi bersabda, hal akhad taka ummi mildam, apakah menimpamu ummu mildam? Maka dia mengatakan, wa ma ummu mildam? Napa niku ummu mildam niku ya Rasulullah? Harrun bainal jildi wal khalb wal lahm, yaitu perasaan gatel atau panas antara kulit dengan daging. Jadi penyakit yang rasanya itu panas antara kulit dengan daging. Lah unda fahal sudikta, apakah engkau terasa pusing? Wa mas sudah, napa niku pusing atau sudah itu ngeluh. Rihun tuqradu fir ra'si, itu adalah semacam angin yang tertahan di kepala.
tadribul uruq, yang dia berada di uruq. Uruq itu ya urat. Qala la, saya tidak tertimpa itu. Falamma qama, maka kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang itu berdiri, qala man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzurhu. Siapa yang kepingin melihat seorang laki-laki yang bakal menjadi penghuni neraka, hendaknya melihat orang ini. Saya tidak tahu ini kok ditempatkan di dalam bab sakit ini, apakah dalam rangka menjelaskan bahwasanya sakit-sakit itu adalah penebus atau kafarah dosa-dosa. Tapi kok dilalah ditutup dengan kalimat siapa yang kepingin melihat penghuni neraka itu hendaknya melihat orang ini. Pak, sebagai penutup begini, saya itu dapat cerita di suatu negeri ketika berkunjung di suatu tempat. Ulama yang menyampaikan ceramah di negeri itu cerita begini. Ada seorang sahabiah, seorang wanita sahabat, itu kepingin minta cerai kepada suaminya. Hanya karena suaminya ini uripe enak tok, gak tahu susah telas, gak tahu blasis, kecepet lawang gak tahu, keconyok ke pawon gak tahu, sumpah gak ada tahu. Padahal Allah Subhanahu Nabi bersabda begini, idza ahabballahu qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai satu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan menguji dia. Iki sing wedok iki curiga, ojo-ojo bojo iki wong sing gak disenengi Gusti Allah. Jauh cerai deh. Jauh cerai deh. Bu, jangan try at home ya, Bu ya. Nah, belum selesai ceritanya. Dalam perjalanan wanita ini dengan suaminya, terus dienteng-enteng ngono, sampai menjelang rumah Rasulullah, suaminya terantuk batu sampai kakinya berdarah. Mari ngewengkel jawab cerai loh. Terus jawab boleh. Sekarang boleh. Lah kok aku ini khawatir sama itu orang yang dibenci sama Allah. Nah, sama ini orang tahu ngerasa gak enak jelas. Enak tok uripe. Nah, sekarang sama ini ngerasa gak enak, terantuk batu sampai berdarah. Terus mulai saya sama ini seneng Gusti Allah. Ini saya tanyakan kepada guru saya waktu itu, karena saya cari hadisnya itu tidak ada, belum menemukan sampai sekarang. Maka beliau mengatakan mereka di negeri itu memang pakar-pakar hadis semenjak turun temurun. Nah, kita kalau mencarinya itu kadang-kadang kesulitan. Kata guru saya begitu. Nah, termasuk begini-begini. Artinya, Pak, semoga-moga kalau memang kita ini lagi terkena musibah apa ciri-ciri lah Pak, itu merupakan ciri Allah itu mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan sesuatu ini Ampun, para jamaah sekalian,
bertakwa atau pilihan takwa itu memilih sesuatu yang Allah ridhoi ketika mencari solusi permasalahan. Saya kasih contoh supaya menjawab pertanyaan Anda yang pertama dan yang kedua. Ada seseorang yang diuji oleh Allah Ta'ala lengkap, ujiannya itu lengkap. Pada setiap tahap ujian itu selalu dia bisa menyelesaikan ujian itu dengan ketakwaan. Padahal pilihannya orang itu kalau diuji oleh Allah Ta'ala memilih jalan takwa atau memilih jalan tidak takwa. Saya kasih contoh. Figur yang saya sebutkan itu adalah Yusuf alaihi salam. Ujiannya adalah yang pertama kedengkian dulur. Kedengkian dulur. Moro-moro dia cerita isu-isu. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, aku mangilah kok mimpi saya. Mimpiku itu aku ndelok 11 bintang, matahari dan rembulan kok sujud nang aku saya. Maka ayahnya bilang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Surat Yusuf ayat 4 dan 5. Leh, ojo diceritakno mimpimu ini kepada dulur-dulurmu. Mereka akan bikin tipu daya kepadamu nanti. Sesungguhnya panitia inti yang bikin percekcokan dulur itu adalah setan. Hati-hati leh. Para jamaah sekalian, wong ibu-ibu ambek anake ditukokno mas-masan lengkap karo diumrohno. Iso ngempet gak cerita? Pengin roh. Iku lho ibu-ibu lho ditukokno mas-masan harga 70 juta. Ya, kilonya itu apik berlian. Terus mari ngono ambek anake karo ditukokno karo dikei dhuwit gawe karo disangoni untuk umroh. Sampeyan sanggup gak cerita ambek sapa pun? Wong iku lek duwe kenikmatan, Mbak. Itu ya ujian untuk Allah Ta'ala. Dia boleh cerita, dia boleh tidak. Tapi jangan ceritakan kepada orang yang tergaranti atau ada indikasi membenci Anda. Ya, itu jalan takwa yang ditempuh Yusuf ketika kecil. Mari ngono diuncalno ndek sumur. Modusnya adalah diajak dolen. Di dalam sumur pun wa auha ilaihi, dan kami wahyukan, wa auhaina, dan kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya engkau akan menyampaikan keadaanmu ini kepada mereka sedangkan mereka sudah lupa. Bisa saja Yusuf itu mencaci maki kakaknya, dia berkeluh kesah dalam sumur itu, tapi dia tidak melakukan itu. Wes, itu bagian dari ketakwaan. Mari ngono didol di pasar budak. Didol di pasar budak ini iso melarikan diri, melawan atau apa bisa saja. Tapi dia lebih memilih bertakwa. Mari ngono tinggal di istana raja, istana perdana menteri lah. Dibudo ambek untuk narkoba, narkote ya. Nah, digoda ambek kode lah ngono. Lho pilihane wong sing proaktif itu sing wedok. Iku lak karek tekan enter tok apa? Ya. Sing memprakondisikan terjadinya perzinaan itu begitu mudah, itu si wanita itu. Bojone Pak Al-Aziz itu. Al-Aziz itu bukan nama orang, gelar itu. Pembesar. Para jemaah sekalian, dia lebih memilih apa? Tuh, ketakwaan, menjaga diri. Wes, saya singkat. Nanti dikasih rezeki. Mari mlebu penjara, terus mari ngono ke juru penjara itu ya tetap jadi penghuni penjara sing apik malah dakwah. Dia menakwilkan mimpi. Ya. Gak liyane curhat, aku jane gak salah. Gak ngono. Tidak berkeluh kesah, tapi malah berdakwah dan memberikan solusi.
berbuat baik tok. Sampai keluar memberikan takwil mimpi raja, memberikan solusi kehidupan bangsa Mesir, dan ketika dia menjadi pejabat, dulur-dulur ini sing wis 40 tahun gak ketemu itu teko. Dia dapat pilihan dua, balas dendam atau memaafkan. Dia lebih memilih mana? Lah Pak, wong iku ujian urip iki reno-reno panjenengan. Wis arep-arep ustaz lek ceramah suwe, ana wedange. Mulai-mulai wis berharap kayak gini. Muga-muga ibu arek-arek gak lali tak peseni mang tak kok gak teh anget karo gedange iki digoreng. Anda pulang. Lah kok LPG ini tibane entek. Lah pilihan Anda misuhi sing wedok iso utawa gak apa-apa Mas. Yang jenis kudu sabar. Ya iku Pak, pada setiap tahap kehidupan manusia itu selalu ada pilihan-pilihan. Anda memilih jalan takwa atau tidak. Lah rezeki ku reno-reno. Bukan hanya rezeki materi, kalau Yusuf tadi dapat solusi atau dapat kenaikan keadaan yang lebih baik, atau bertemu dengan orang yang baik, atau mungkin rezeki itu berupa jabatan, pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik rezeki loh Pak. Oh Nabi Yusuf itu mari sadurunge metu penjara, tolong takokno nang rajamu iku, ya apa keadaane wong-wong wedok sing Buddha biyen iku lho. Maka Nabi Yusuf di ujung juz ke-12, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Saya menempuh untuk pemulihan nama baikku itu supaya wong-wong iki bahwasanya saya tidak pernah berkhianat kepada tuanku yang sudah berbuat baik kepadaku, dan bahwasanya Allah tidak pernah merestui meridhoi pengkhianatan. Begitu para jemaah sekalian. Jadi kalau pada setiap ujian Anda itu lebih memilih yang mendekati nilai ketakwaan, yaitu maksudnya Anda akan dapat solusi. Rezeki ini nopo? Bisa materi, bisa non materi. Gitu loh para jemaah sekalian. Ya nopo? Mari jadi berkuasa terus sing nyemplungno awake dhewe nang sumur ben terus teko njawab tulung. Iku lah iki kesempatan. Tak kena sandiwara pokno ae. Gitu Pak. Tapi yang beliau lebih pilih adalah ketakwaan, yaitu la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Cak, tidak akan saya cela sampean pada hari ini. Semoga-moga Allah nyepuro sampean kabeh. Gitu, itu perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Oke? Nah, sekarang tawakal. Tawakal itu merupakan keadaan batin. Keadaan batin. Ibadah batin yang disukai oleh Allah Ta'ala, di mana seseorang lebih memprioritaskan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi dia, daripada apa yang di sisi dia maupun di sisi makhluk. Panjenengan kepingin tak kasih gambaran tawakal yang paling simpel. Ini gampang. Ono arek cilik umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dijak nang pasar besar ambek bapaknya. Arek cilik perlu nggawa ATM, dompet, duit apa cukup setengah. Ono ebes. Hah? Gimana Pak? Bukankah anak kecil ini saking yakinnya dia kepada bapaknya, cukup duntik saja. Iki lho ya. Dulunan sing iso muter-muteri. Dia kepingin es krim, iki yang enak ya. Karek duntik tok. Saking yakinnya dia pada bapaknya. Nah, seorang mukmin itu juga begitu, saking yakinnya pada apa yang di sisi Allah, maka janji Allah dan apa yang di sisi Allah lebih diharapkan daripada arep-arep nang menungso. Arep-arep nang menungso iki engko jaga nondoke. Ngoten lho Pak, wis. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.